dalam Islam itu pernikahan itu adalah minad-din, agama, bukan budaya. Oke, Ya, budaya. makanya dikatakan al-aslu fil ibda at-tahrim. Makanya pada dasarnya hubungan laki perempuan itu pada dasarnya haram. Ya, Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lagi bersama Abi Amir. Bagaimana kabar Abi Amir? Siap. Masya Allah, semoga berkahi. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, hari ini Abi Amir, kita mau ngebahas tentang nikah beda agama nih, Ustaz. Ya, itu lagi cukup viral belakangan ya. Dan ya cukup menimbulkan polemik di antara kita. Apakah benar kayak gitu boleh atau enggak gitu, Ustaz. Ya, mungkin kita bisa mulai obrolan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan ya. Sebenarnya tuh kalau misalnya orang nikah beda agama, baik itu laki-laki mau perempuan yang nggak tahu ya, itu bagaimana sih Quran ataupun Islam memandang perkara tersebut? Gini, Bang Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa yang Allah muliakan. Beda agama itu maksudnya beda dengan agama Islam. Yep, betul. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi agama selain Islam itu dengan dua istilah. Ada istilah musyrikun, ada istilah ahlul kitab. Ya. Ada juga istilah munafikun. Oke. Ya, jadi kalau munafikun lebih kepada perilaku. Dia tidak punya iman, tapi dia bermuka dua. Tidak punya iman ya, Ustaz? Iya, tidak punya iman, tapi dia bermuka dua. Dia menampakkan diri seperti orang Islam, padahal dalam dirinya tidak ada iman. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka itu adalah mereka adalah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Nah, mereka itu ketika bertemu dengan orang beriman mengaku muslim. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ini muka duanya. Kalau ketemu orang Islam, aku bersama kamu wahai orang Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, kalau ketika mereka berkumpul sesama orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwa aku mesti bersama kamu dan aku tetap seperti kamu. Gitu. Dan aku hanya mengolok-olok aja orang Islam. Nah, ini orang-orang munafikun. Nah, yang kedua adalah musyrikun. Mereka musyrikun ini adalah selain ahlu kitab. Jadi selain ahlu kitab disebut musyrikun. Jadi mereka tidak pernah menerima kitab. Gitu. Jadi itulah disebut musyrikun. Tapi ahlu kitab Allah masih menghormati mereka karena mereka pernah menerima Alkitab. Makanya Allah sebut Alkitab. Tetapi secara keseluruhan mereka ini adalah tergolong kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Jadi orang-orang kafir itu bisa jadi dari golongan ahlul kitab, bisa jadi golongan orang-orang musyrik. Nah, itu kategori Quran tentang non-muslim, ya, non-muslim. Nah, kita fokus kepada pembicaraan mengenai hubungannya dengan pernikahan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah khusus padahal semuanya kafir? Ya, kenapa? Gitu loh. Jadi karena nanti di situ ada deretannya dalam Al-Quran dengan hukum-hukum tertentu. Ya. Nah, ahlul kitab itu mereka pernah mendapatkan pelajaran dari nabi-nabi mereka yang Allah utus kepada mereka tentang cara menyembelih hewan. Nabi mereka mengajarkannya. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa kamu masih boleh makan sembelihan ahlul kitab. Jadi kalau kita ke Amerika, di sana itu orang-orang Yahudi di Amerika, mereka itu punya sembelihan khusus namanya kosher. Jadi gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, jika memang mereka hidup atau kita misalnya orang Islam hidup di sana, lalu kita mencari yang
9 orang Islam nggak ketemu, ya sudah pilih yang kosher tadi itu lebih aman. Karena mereka termasuk yang oleh Allah sembelihannya dihalalkan. Nah itulah mengapa Allah menggunakan istilah khusus, nggak digeneralisir semuanya dengan istilah kafir, nggak. Karena ada deretan hukum yang oleh Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Terus yang kedua, ada juga cara Allah menghormati mereka karena mereka pernah menerima Alkitab. Dan dalam kitab suci mereka masih ada percikan-percikan wahyu itu, sekalipun mereka sudah berusaha untuk beberapa artinya melakukan pengubahan, artinya mengubah isi kandungan kitab itu. Jadi kata Allah, yuharrifun kalimat mawadhihi, mereka berusaha untuk mengubah kandungan Alkitab itu. Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran. Nah, deretan berikutnya dari hukum-hukum itu termasuk deretan hukum pernikahan. Jadi khusus untuk laki-laki muslim dibolehkan mereka menikahi wanita ahlul kitab yang mereka tidak melakukan zina, menjaga kehormatannya. Itu. Jadi sini disebutkan dalam Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Jadi oleh Allah SWT bahwa mereka ini adalah orang-orang yang secara khusus mendapatkan rekomendasi khusus dari Allah untuk melakukan suatu tindakan, satu perbuatan yang itu berkaitan dengan ahlul kitab. Jadi misalnya di sini Allah menyebutkan al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Jadi, makanan atau sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab itu halal bagi kamu. Wa ta'amukum halul lahum. Dan makanan atau sembelihan yang kamu lakukan halal bagi ahlul kitab juga. Ahlul kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Ya, selain itu adalah musyrikun dalam Al-Quran. Kemudian deretan berikutnya menikahi wanita ahlul kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Artinya kamu boleh menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat kamu memberikan mahar. Siapakah mereka? Muhsinin wa ghairu musafihin. Mereka adalah orang-orang wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatannya. Muhsinin wa ghairu musafihin, mereka tidak berzina dengan siapa saja. Wala muttakhidati akhdan, dan mereka tidak berzina dengan pacar-pacar mereka yang mereka lakukan itu. Ini semua adalah aturan dari Allah, sehingga Allah menggunakan istilah khusus yaitu ahlul kitab. Nah, berarti hukum ini berlaku bagi laki-laki muslim yang ingin menikahi wanita ahlul kitab. Tapi para ulama memberikan pengkondisian bahwa dengan catatan bahwa memang dia itu sudah tidak menemukan lagi wanita muslimah. Kalau dia masih bisa menemukan wanita muslimah, diutamakan dia menikahi wanita muslimah. Dan dimakruhkan menikahi wanita ahli kitab. Tapi jika ternyata memang tidak ada lagi wanita muslimah, dia tidak menemukan itu, maka dibolehkan dia menikahi wanita ahli kitab. Nah, tapi tadi kita bahas bahwa non muslim itu wanita-wanita non muslim itu ada yang dari ahli kitab, ada yang dari musyrikat. Nah, tapi kalau musyrikat itu sudah nggak ada klasifikasi lagi. Baik laki-lakinya muslim maupun perempuannya muslimah, dia tidak boleh sama sekali menikahi orang musyrik. Artinya laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrikah, dan wanita muslimah tidak boleh juga menikahi laki-laki musyrik.